Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 53. Ki Demung dan Ki Prapat mengerutkan keningnya. Sementara Senapati itu berbicara selanjutnya, Ki Demung. Kalian dan setiap orang di kabuyutan ini tentu merasa berhutang budi kepada ketiga orang ini. Dengan demikian perasaan itu akan mengikuti kalian seumur hidup kalian. Jika kalian mengupah seseorang, maka demikian upah kalian serahkan, maka persoalannya sudah selesai. Kalian sudah membeli apa yang kalian terima dari pihak lain. Tetapi dengan berhutang budi, maka kalian akan menjadi sumber pemerasan yang tidak ada kering-keringnya. Pada suatu saat mereka bertiga akan datang dan mengeluh karena sesuatu persoalan. Maka aku yakin bahkan pasti, bahwa kalian akan memberikan pertolongan yang berlebih-lebihan. Di saat lain, mereka akan datang pula dengan cara yang sama, sehingga mereka akan menerima pemberian kalian sebagai balas budi. Tetapi yang akan mereka lakukan adalah berulang-ulang dan bahkan berpuluh-puluh kali. Nah, apakah kira-kira yang akan terjadi di kabuyutan ini? Ki Demung dan Ki Prapat tidak menjawab. Tetapi mereka benar-benar memikirkan pendapat Senapati itu. Apalagi, ketika Senapati itu berkata, karena itu, sebaiknya orang-orang kabuyutan ini tidak usah memikirkannya. Kami akan membawa ketiga orang ini menghadap Sang Aku. Tidak mungkin, tiba-tiba saja Mahisa Bungalan telah menjawab. Tetapi Witantra menggamitnya sekali lagi sambil berdesis, biarlah diselesaikan oleh pamanmu Mahisa Agni. Dalam pada itu, Senapati itu pun berkata, biarlah aku mengambil keputusan. Jika kalian memang tidak bersalah, maka kalian tentu akan dilepaskan. Tetapi jika penglihatan batin aku yang tajam melihat, bahwa kalian memang bersalah dan apalagi terbiasa melakukan pemerasan, maka kalian tentu akan menerima hukumannya. Tidak seorang pun yang dapat lolos dari tangannya. Meskipun aku masih muda. Tetapi ia memiliki kelebihan dari kebanyakan orang. Mahisa Bungalan menjadi tegang. Namun ia masih tetap menahan hati. Seperti Witantra, maka ia pun akan menyerahkan semuanya kepada Mahisa Agni. Dalam pada itu, Mahisa Agni pun berpikir sejenak. Dipandanginya Ki Demung dan Ki Prapat berganti-ganti. Nampaknya mereka telah terpengaruh oleh kata-kata Senapati itu. Sehingga dengan demikian, mereka telah menjadi berprasangka terhadap Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan. Kisanak, berkata Senapati itu, jangan membantah lagi. Ikutilah kami menghadap Sang Aku. Mahisa Bungalan terkejut ketika ia mendengar Mahisa Agni menjawab, baiklah. Kami tidak akan membantah lagi. Senapati itu mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih atas kesediaan Kisanak. Bersiaplah. Kita akan segera berangkat. Ketika Mahisa Bungalan beringsut, maka Mahisa Agni pun memberi isyarat kepadanya, agar ia tidak menolak. Betapapun beratnya perasaan Mahisa Bungalan, namun akhirnya ia pun terpaksa mengikuti keputusan yang sudah diambil oleh Mahisa Agni dan yang agaknya akan dilakukan pula oleh Witantra mengikuti Senapati itu menghadap Sang Aku. Dengan demikian, maka Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan pun segera bersiap pula. Mereka membenahi kuda-kuda mereka dan diri mereka sendiri. Sementara Ki Demung dan Ki Prapat hanya memandangi mereka bertiga dengan hati yang gelisah dan penuh kebimbangan. Dalam pada itu Mahisa Agni pun kemudian mendekatinya sambil tersenyum. Katanya, jangan gelisahkan kami. Kami sudah berusaha berbuat sebaik-baiknya bagi kalian. Tetapi ternyata yang kami lakukan itu masih harus diusut oleh aku. Ki Demung menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun bergumam, percayalah. Aku tentu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Mahisa Agni mengangguk. Jawabnya, tentu. Kami yakin bahwa aku akan bijaksana. Namun dalam pada itu, Mahisa Bungalan menjadi Mahisa Agni menerima keputusan Senapati yang baginya sama sekali tidak bijaksana. Namun akhirnya, Mahisa Bungalan pun mengerti maksud Mahisa Agni ketika pamannya itu sempat membisikkan sesuatu di telinganya. Meskipun demikian, ia masih belum dapat menerima sepenuhnya keputusan Mahisa Agni untuk mengikuti Senapati itu menghadap aku. Jangan rendahkan wibawa aku di hadapan orang-orang kabuyutan yang sedang bergejolak itu, berkata Mahisa Agni, karena itu, biarlah kita mengikutinya. Kita akan dapat memisahkan diri kapan saja kita kehendaki Senapati dan pengawalnya itu tidak akan dapat mencegah kita lagi.
Bahkan kita akan dapat kembali ke Kabuyutan dan minta diri kepada mereka untuk meninggalkan daerah ini. Witantra mengangguk-angguk, tetapi Mahisa Bungalan hanya menundukkan kepalanya saja. Ia justru ingin menunjukkan kepada orang Kabuyutan bahwa yang dilakukan oleh Senapati itu kurang adil. Namun demikian, ia tidak mau membantah pamannya, karena bagaimanapun juga Mahisa Agni mempunyai pengaruh yang kuat sekali terhadap dirinya, sebagaimana ayahnya sendiri. Demikianlah maka ketiga orang itu pun mengikuti Senapati yang ingin membawanya kepada aku. Senapati itu berkuda justru di belakang, sementara seorang pengawalnya berkuda di sampingnya, sedangkan pengawalnya yang seorang lagi berkuda di paling depan, di antara oleh Mahisa Agni, Mahisa Bungalan dan Witantra. Jangan berbuat sesuatu yang dapat menyulitkan kalian, berkata Senapati itu setiap kali. Dan setiap kali pula Witantra menggamit Mahisa Bungalan apabila ia berpaling dengan wajah yang tegang. Kapan kita melepaskan diri dari keadaan yang menjemukan ini paman, desis Mahisa Bungalan. Witantra tersenyum. Katanya, jangan tergesa-gesa. Waktu masih panjang. Perjalanan ini baru saja kita mulai. Tentu kita tidak akan menunggu sampai kita memasuki halaman istana aku, gumam Mahisa Bungalan. Tentu tidak. Di hadapan kita itu adalah sebuah bulak panjang, berkata Witantra, jika pamanmu Mahisa Agni setuju, biarlah kita menyimpang di bulak itu. Di luar sadarnya Mahisa Bungalan telah berpaling. Justru karena itu, maka sikapnya telah menarik perhatian Senapati itu, sehingga ia pun mendekat sambil berkata, anak muda. Sikapmu membuat aku curiga. Jangan kau anggap bahwa aku adalah sedungu orang-orang Kabuyutan itu, sehingga kau akan dapat berbuat apa saja yang kau kehendaki. Tetapi aku mengemban perintah sang aku untuk bertindak terhadap siapapun yang menolak perintahku. Termasuk kalian, karena tidak ada satu sebab pun yang dapat menolong kalian dengan sikap khusus terhadap kalian. Yang menjawab adalah Witantra, kami tidak akan berbuat apa-apa yang barangkali tidak sesuai dengan kehendakmu Kisanak. Kami sudah mengikut kalian sesuai dengan perintah kalian. Tetapi Senapati itu menjawab, sikap kawanmu yang muda itu menyinggung perasaan kami. Ia tidak menerima hal ini dengan ikhlas dan penuh pengertian. Nampaknya ia melakukannya dengan terpaksa karena kalian berdua, yang tua-tua, bersedia melakukan perintahku. Apapun yang telah dilakukannya, tetapi kami semuanya telah mematuhi perintah kalian, jawab Mahisa Agni pula. Ada dua kemungkinan, berkata Senapati itu, melakukan perintahku dengan ikhlas dan mengerti artinya, atau di bawah pengaruh kekuasaanku sehingga hal itu dilakukan dengan terpaksa. Bagi Kisanak, tidak ada bedanya, apakah kami mengikut Kisanak karena kami mengerti maksud Kisanak atau karena kami menghormati kekuasaan yang ada pada Kisanak. Ada bedanya Kisanak, jawab Senapati itu, jika kalian melakukan dengan pengertian, maka sebenarnya kami tidak usah mengawasi kalian seperti mengawasi tawanan. Tetapi jika kalian melakukan perintahku karena kekuasaanku, maka kami harus mengawasi kalian yang setiap saat mungkin sekali akan melarikan diri. Sikap itu nampak pada anak muda itu. Nampaknya ia melakukan perintahku karena ia takut melihat kuasaku dan kemampuanku mempergunakan kekuasaanku. Karena itu, anak muda itu perlu diawasi. Mungkin saja ia tiba-tiba memacu kudanya dan melarikan diri, sehingga salah seorang dari kami harus mengejarnya. Tetapi jika demikian, maka nasibnya akan menjadi buruk. Ia akan diperlakukan dengan kasar, seperti kami memperlakukan para perampok. Mahisa Bungalan menggeram. Namun karena mereka sudah memasuki bulak panjang, maka Mahisa Bungalan itu ternyata tidak lagi dapat menahan hatinya, sehingga ia pun menjawab, jangan terlalu meremehkan kami. Jawaban itu benar-benar mengejutkan. Bahkan Mahisa Agni dan Witantra pun telah terkejut. Tetapi kata-kata itu sudah diucapkan oleh Mahisa Bungalan bahkan katanya kemudian, kita sudah berada di bulak panjang. Anak muda, berkata Senapati itu dengan nada yang agak keras, apakah kau mulai akan memberontak? Kau sendirilah yang menggelitik aku untuk melakukan sesuatu, jawab Mahisa Bungalan. Diamlah, berkata Senapati itu, pandanglah ke depan atau tundukkan kepalamu. Jangan membuat aku marah. Kau juga jangan membuat aku marah, sahut Mahisa Bungalan. Pengawal yang berkuda di depan tiba-tiba saja telah berhenti dan memutar kudanya. Wajahnya yang gelap nampak semakin buram. Dengan nada berat ia berkata, kau membuat jantungku berdegup semakin cepat. Tetapi aku masih berusaha untuk menahan diri.
Tetapi seandainya sekarang juga Senapati memerintahkan, aku akan membungkam mulutmu. Wajah Mahisa Bungalan pun menjadi marah. Namun dalam pada itu ternyata Mahisa Agni dan Witantra tidak lagi mencegahnya. Kedua orang tua itu telah membiarkan Mahisa Bungalan menjadi marah karena tingkah laku Senapati itu. Sehingga anak muda itu pun berkata, Senapati, sudah sampai saatnya aku menentukan sikap. Aku tidak mau kau perlakukan seperti ini. Gila, geram pengawal yang tangannya menjadi gemetar. Senapati itu pun menjadi marah pula. Dengan suara bergetar ia berkata, apakah kau benar-benar akan memberontak? Mintalah pertimbangan kepada dua orang tua tahu ini. Namun ternyata jawab Mahisa Agni telah mengejutkan Senapati itu pula, Kisanak. Kau pun telah berbuat melampaui batas kesabarannya. Anak itu sudah menahan hati sejak ia mendengar niatmu untuk membawanya menghadap aku. Akulah yang memaksanya agar ia menuruti perintahmu. Bukan karena kami merasa bahwa kami tidak akan dapat melepaskan diri dari kuasamu, tetapi kami masih menghormati kuasa aku di hadapan orang-orang kabuyutan yang sedang bergejolak itu. Jika kami menolak perintahmu, maka wibawa aku pun akan tercemar. Karena itu, maka kami telah berusaha membantumu mengangkat wibawa aku lewat seorang senapatinya. Tetapi ternyata kau salah mengerti. Kau anggap kami terlalu tidak berarti, sehingga seperti yang dikatakan oleh anak muda itu, bahwa kau sudah menggelitiknya untuk mengambil sikap. Wajah senapati itu telah membara. Dengan suara lantang ia pun kemudian berkata, apakah dengan demikian berarti bahwa kalian bertiga melawan kami setelah kami tidak berada di kabuyutan itu lagi? Yang menjawab tegas adalah Mahisa Bungalan, ya. Senapati itu tidak menahan diri lagi. Dengan serta-merta ia memerintahkan kepada pengawal-pengawalnya, tangkap mereka bertiga dan perlakukan mereka sebagai tawanan. Kedua orang pengawal itu pun segera menempatkan dirinya. Mereka masing-masing berada di tempat yang berseberangan. Yang seorang mula-mula berjalan di depan dan yang lain bersama Senapati berada di belakang. Sejenak kemudian kedua orang itu telah berloncatan turun dari kudanya. Agaknya mereka merasa lebih mudah bertindak atas ketiga orang yang dianggapnya akan memberontak itu. Sikap Senapati itu benar-benar telah menyakitkan hati Mahisa Bungalan. Ia sama sekali tidak berbuat apa-apa. Ia hanya memerintahkan kedua orang pengawalnya untuk menangkap mereka bertiga. Karena itu, maka Mahisa Bungalan yang muda itu pun kemudian berkata lantang, Paman. Silahkan keduanya menunggu. Biarlah aku sendiri melayani kedua orang pengawal yang sombong ini. Kata-kata itu benar-benar menusuk jantung kedua orang pengawal itu. Salah seorang dari keduanya berkata, jika kami membunuhmu, tidak akan ada seorang pun yang dapat menyalahkan kami. Tetapi juga sebaliknya, sahut Mahisa Bungalan tidak kalah lantangnya, tidak seorang pun dapat menangkap kami jika kami membunuh kalian bertiga. Kemarahan kedua pengawal itu sudah sampai ke puncaknya. Setelah mereka menambatkan kudanya, maka mereka pun segera bersiap untuk bertindak. Sementara itu Mahisa Bungalan pun telah turun pula dari kudanya dan menambatkannya pada sebatang perdu di pinggir jalan. Ia pun segera pula mempersiapkan diri menghadapi kedua orang pengawal yang datang dari sebelah menyebelah. Apakah kau benar-benar menantang kami berdua? Bertanya pengawal itu. Ya, jawab Mahisa Bungalan. Anak yang malang, desis pengawal yang lain, sikapmu telah menjerumuskanmu ke dalam keadaan yang paling parah. Kau sudah pantas dihukum mati. Mahisa Bungalan sama sekali tidak menjawab. Namun dalam pada itu, Mahisa Agni dan Witantra tidak duduk saja di punggung kudanya. Tetapi mereka pun berloncatan turun pula dan menambatkan kuda mereka masing-masing. Dalam pada itu, Senapati yang memerintahkan ketiga orang itu untuk mengikutinya menghadap aku masih tetap duduk di atas punggung kudanya. Ia merasa yakin bahwa kedua orang pengawalnya yang terpilih itu akan dapat mengatasi keadaan, meskipun seandainya ketiga orang itu bersama-sama akan bertempur melawan pengawal-pengawalnya itu. Sejenak kemudian, maka Mahisa Bungalan telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ia berdiri di pinggir jalan, sementara kedua lawannya datang dari arah yang berbeda. Jangan hiraukan kedua orang pamannya, berkata Senapati yang masih di punggung kudanya, jika mereka berusaha melarikan diri, aku sendiri yang akan menangkap mereka. Gila, Mahisa Bungalan menggeram. Ia menjadi jengkel karena kedua orang pamannya itu sama sekali tidak berbuat apa-apa meskipun mereka mendengar betapa Senapati itu telah merendahkan mereka. Karena itu, maka Mahisa Bungalan telah menumpahkan kejengkelannya kepada kedua orang pengawal itu.
Ia berniat untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar seseorang yang tidak dapat diperlakukan demikian menyakitkan hati. Ketika kedua pengawal itu menjadi semakin dekat, maka Mahisa Bungalan pun telah bergeser. Ia menjulurkan tangannya menyerang seorang di antaranya. Hanya sekedar untuk memancing agar lawannya pun mulai bergerak menyerangnya. Lawannya bergeser. Namun seperti yang diharap, dengan garangnya ia menyerang dengan kakinya yang mendatar mengarah ke lambung. Mahisa Bungalan yang jengkel itu tidak melepaskan kesempatan itu. Pada langkah-langkah pertama ia ingin membuktikan bahwa kedua pengawal itu tidak akan mampu berbuat apa-apa sama sekali. Karena itu, maka Mahisa Bungalan telah berbuat sesuatu yang mengejutkan. Bukan saja bagi pengawal yang sedang menyerang itu, tetapi juga kedua orang yang lain. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sementara kaki pengawal itu terjulur, maka Mahisa Bungalan telah bergeser setapak. Dengan kecepatan yang tinggi, Mahisa Bungalan telah menangkap kaki pengawal itu. Kemudian dengan kekuatan yang menghentak ia melemparkan pengawal itu menghantam kawannya. Kedua pengawal itu sama sekali tidak menyangka bahwa hal itu dapat dilakukan oleh Mahisa Bungalan. Karena itu, maka mereka tidak dapat mengelak sama sekali ketika keduanya harus berbenturan satu sama lain. Senapati yang masih duduk di punggung kudanya itu pun terkejut. Bahwa hal itu dapat dilakukan oleh Mahisa Bungalan, telah menghentak jantungnya, sehingga darahnya pun bagaikan berhenti mengalir. Apalagi ketika kemudian ia melihat Mahisa Bungalan itu berdiri saja sambil bertolak pinggang menunggui kedua orang pengawal yang sedang berusaha untuk bangkit. "Cepat," bentak Mahisa Bungalan, "berdiri dan lawan aku lagi." Kedua pengawal itu pun kemudian meloncat berdiri. Dengan wajah yang merah membara mereka memandangi Mahisa Bungalan yang berdiri tegak. "Kalian sudah mendapat bukit perlawanannya," berkata senapati yang masih berada di punggung kuda itu, "jangan ragu-ragu lagi. Kesalahan kalian adalah bahwa kalian terlalu baik hati dan ragu-ragu. Mungkin kalian menganggap anak itu terlalu lemah sehingga kalian menjadi lengah, atau kalian masih mempunyai belas kasihan untuk bertindak dengan sungguh-sungguh. Ya. Ternyata anak itu benar-benar anak gila yang harus diselesaikan dengan cara yang keras," geram salah seorang pengawal itu. "Kalian hanya dapat berbicara tanpa ujung pangkal," berkata Mahisa Bungalan, "sudah aku katakan bahwa aku akan melawan perintah kalian. Kami mengikuti kalian sampai di Bulak ini sekedar menolong agar kalian tidak kehilangan wibawa di hadapan rakyat padukuhan yang sedang berguncang itu. Setelah kita semuanya berada di tempat yang cukup jauh, dan di Bulak Panjang yang tidak banyak dilihat orang, maka kalian harus melihat satu kenyataan, bahwa kalian bagi kami memang tidak berarti apa-apa." Kata-kata Mahisa Bungalan itu benar-benar menyakitkan hati. Karena itu kedua orang pengawal itu pun segera bersiap. Mereka maju selangkah demi selangkah mendekati Mahisa Bungalan. Mahisa Bungalan bergeser. Ia sudah bersiap sepenuhnya ketika kedua orang itu mengambil arah. Bahkan kemudian keduanya siap menyerang beruntun dari arah yang berbeda. Namun sikap mereka terlalu lugu bagi Mahisa Bungalan. Apa yang akan mereka lakukan dengan mudah dapat dilihat pada langkah-langkah mereka. Meskipun mereka nampak garang bagi orang lain, namun bagi Mahisa Bungalan, mereka adalah orang-orang yang terlalu sederhana. Mereka terlalu percaya kepada kemampuan mereka bertempur sesuai dengan latihan-latihan yang mereka lakukan di dalam lingkungan para pengawal aku. Bagi orang kebanyakan, bahkan bagi mereka yang baru mulai mengenal ilmu kanuragan, para pengawal itu adalah orang-orang yang ditakuti. Tetapi tidak ada artinya bagi Mahisa Bungalan. Karena itu, ketika orang-orang itu mulai menyerang, maka niat Mahisa Bungalan untuk memperlakukan mereka dengan garang pun menjadi susut. Bahkan kemudian Mahisa Bungalan menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengerti apa yang telah mereka lakukan. "Aku tidak yakin bahwa seorang demi seorang pengawal ini lebih baik dari pemimpin perampok yang tertangkap itu," berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Sebenarnya lah, bahwa kedua pengawal itu masih belum memiliki kemampuan setingkat dengan pemimpin perampok yang telah tertangkap kembali. Bahkan mungkin kedua pengawal ini akan kehilangan kepribadian mereka sendiri, jika mereka berhadapan dengan Ki Buyut yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain lewat sorot matanya. "Apakah aku itu memiliki kewibawaan yang cukup dengan pengawal-pengawalnya yang terpilih seperti ini?" bertanya Mahisa Bungalan kepada diri sendiri. Tanpa sesadarnya, ia memandang sekilas kepada pamannya. "Witantra,
Pada mulanya Witantra itu pun seorang senapati pada sebuah pakuan yang besar, Tumapel yang kemudian berkembang dan bahkan Ken Arok telah menjadikan pakuan itu pusar dari sebuah pusat pemerintahan yang baru. Tetapi bagaimana dengan pakuan ini, desis Mahisa Bungalan. Sejenak kemudian, maka pertempuran pun segera terjadi lagi. Kedua orang pengawal itu bertempur dengan tangkasnya. Mereka menyerang sambil berloncatan dengan senjata di dalam genggaman. Mereka mengacu-acukan pedang mereka. Dengan sungguh-sungguh mereka berusaha untuk mengenai lawannya. Bahkan nampaknya keduanya tidak lagi berusaha untuk mengekang diri dengan pedang mereka. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang dapat mengenai Mahisa Bungalan. Bahkan menyentuh pakaiannya pun tidak. Keduanya tidak mampu mengimbangi kecepatan gerak anak muda itu. Tanpa senjata Mahisa Bungalan berhasil menghindari serangan-serangan kedua pengawal yang menurut mereka adalah serangan-serangan yang sangat berbahaya. Senapati yang duduk di punggung kuda itu akhirnya tidak dapat tinggal diam. Kedua orang pengawalnya sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa terhadap seorang saja di antara ketiga orang yang dianggapnya telah memberontak itu. Karena itu, maka senapati itu pun menggeram sambil meloncat turun dari kudanya. Sambil mengikat kudanya pada sebatang pohon perdu. Senapati itu berkata, kalian memang tidak dapat dibelas kasihani. Bersiaplah untuk mati, karena jika aku sendiri sudah turun tangan, maka nasib kalian sulit untuk diramalkan. Benar Kisanak, jawab Mahisa Agni, seperti nasib kami yang sulit diramalkan, nasib Kisanak pun sulit untuk diramalkan. Karena itu, sebaliknya Kisanak tidak usah mulai dengan kerja yang sia-sia. Dua orang pengawalmu yang terpercaya sama sekali tidak dapat mengalahkan seorang di antara kami, justru yang paling muda. Lalu, apakah yang kira-kira dapat kau lakukan menghadapi kami berdua? Persetan, geram senapati itu, kau ternyata salah sangka. Kedua pengawalku itu memang tidak dapat mengalahkan seorang kawanmu. Tetapi jangan kau kira bahwa kalian berdua akan dapat mengalahkan aku seorang diri, karena sebenarnya lah kemampuanku berlipat 10 dari kedua orang pengawal itu. Oh, Mahisa Agni mengangguk-angguk, benarkah senapati dari satu pakuan memiliki kemampuan lipat 10 dari pengawalnya? Itukah agaknya maka aku dari Tumapel yang kecil itu berhasil mengalahkan Kediri dan kemudian mengangkat dirinya menjadi seorang maharaja yang perkasa? Heh, apakah pakuan Kisanak yang memiliki senapati yang tangguh akan berusaha juga untuk melatah Singasari? Witantra yang tertawa berkata, jangan bermimpi Kisanak. Sudahlah. Marilah kita akhiri persoalan kita sampai di sini. Biarlah kami meneruskan perjalanan kami. Jangan ganggu kami, dan kami pun tidak akan mengganggu tugas Kisanak. Bukankah tugas Kisanak sudah Kisanak lakukan di kabuyutan itu? Laporkan sajalah hasil tugas kalian kepada aku. Gila, geram senapati itu, kenapa kau mengigau tentang Kediri, Tumapel dan Singasari? Ia berhenti sejenak, lalu, yang penting sekarang, aku akan menangkap kalian bertiga. Dan kalian akan dengan leluasa melakukan pekerjaan kalian dengan menghasut dan menimbulkan benturan-benturan di kabuyutan-kabuyutan yang lain. Bertanya senapati itu, bukankah hanya kebetulan saja bahwa kau berdiri di pihak yang benar di kabuyutan itu? Tetapi mungkin di kabuyutan yang lain kau tidak menghiraukan lagi, siapakah yang benar dan yang salah. Bagimu, benturan dan geseran yang terjadi, akan dapat memberikan keuntungan bagi kalian. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Dipandangnya wajah senapati yang tegang itu. Bahkan senapati telah melangkah maju dengan tangan di hulu pedang. Menyerahlah, geramnya. Namun dalam pada itu senapati itu terkejut karena ia melihat salah seorang pengawalnya yang bertempur melawan Mahisa Bungalan telah terpelanting jatuh meskipun senjatanya masih belum terlepas dari tangannya. Mahisa Agni menarik nafas panjang, sementara Witantra tersenyum sambil berkata, Kisanak. Apakah Kisanak tidak dapat melihat kenyataan itu? Apakah Kisanak sekedar berpegang kepada harga diri dan kewibawaan? Dengarlah, kami sudah menolong mempertahankan kewibawaan Kisanak di hadapan orang-orang kabuyutan itu. Bagaimanakah kira-kira yang akan dikatakan oleh orang kabuyutan itu jika mereka melihat seorang pengawalmu terpelanting jatuh justru dua orang sekaligus bertempur melawan seorang di antara kami? Itu bukan ukuran, geram senapati itu, karena aku sendiri belum terlibat. Marilah, jangan banyak bicara. Jangan salahkan aku jika kalian akan mati. Aku mulai meskipun kalian tidak melawan. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dipandanginya wajah Witantra yang menegang. Bahkan kemudian ia pun berkata kepada Witantra, marilah.
Jika Senapati ini memang ingin meyakinkan dirinya tentang kita akan melayaninya dan meyakinkannya bahwa ia tidak dapat berbuat sesuatu atas kami. Ia harus melihat kenyataan bahwa kami akan dapat melepaskan diri kapan saja kami kehendaki. Senapati itu benar-benar tidak berbicara lagi. Namun nampaknya ia pun masih belum mempergunakan senjatanya. Dengan serta-merta ia telah meloncat menyerang Mahisa Agni dengan tangannya yang terjulur lurus ke depan. Mahisa Agni bergeser ke samping, sementara serangan itu tidak mengenai sasarannya. Namun ternyata Senapati itu mampu bergerak cepat. Demikian kakinya menjejak tanah, maka ia telah meloncat lagi menyerang. Bukan Mahisa Agni, tetapi Senapati itu telah menyerang Witantra. Witantra agak terkejut juga. Tetapi ia pun sempat mengelak pula, sehingga serangan Senapati itu tidak mengenainya. Dalam pada itu, Mahisa Agni dan Witantra sama sekali tidak mempunyai minat untuk bermain-main terlalu lama. Karena itu, maka mereka seolah-olah telah bersepakat untuk segera mengakhiri pertempuran itu. Karena itu, ketika Senapati itu menyerang sekali lagi, Mahisa Agni pun telah menghindarinya dan sekaligus menyerangnya. Dengan cepat dan keras. Senapati itu telah didorong ke arah Witantra dengan telapak tangannya. Witantra pun mengerti apa yang dimaksud oleh Mahisa Agni. Ia pun telah siap untuk menerima Senapati itu dengan telapak tangannya pula. Namun ternyata Senapati itu memiliki kecepatan bergerak pula. Ia sadar bahwa ia akan dipermainkan kedua lawannya. Karena itu, maka ia pun menggeliat dan meloncat ke samping, sehingga ia tidak lagi terdorong ke arah Witantra. Mahisa Agni menarik napas dalam-dalam. Ternyata Senapati itu tidak selemah yang diduganya. Bahkan kemudian mereka melihat Senapati itu telah bersiap menyerangnya kembali sambil berkata, "Kau telah menghina aku." Mahisa Agni dan Witantra saling berpandangan. Nampaknya Senapati itu mengerti bahwa Mahisa Agni dan Witantra ingin menyelesaikan pertempuran itu dengan cepat dan dengan cara yang sangat sederhana. Karena itu, maka Senapati itu pun menjadi sangat marah dan terhina. Karena itulah, maka ia pun segera mempersiapkan dirinya. Betapapun juga ia merasa bahwa ia akan dapat melawan kedua orang itu. Meskipun ia merasa betapa kuatnya dorongan Mahisa Agni, namun ia masih belum melihat kekuatan yang sesungguhnya yang ada di dalam diri kedua orang lawannya yang sudah tua itu. Sejenak kemudian dengan garangnya Senapati itu menyerang pula. Tetapi Mahisa Agni dan Witantra benar-benar menjadi jemu. Sementara Mahisa Agni bergeser setapak, maka Mahisa Bungalan telah melemparkan kedua lawannya, sehingga keduanya jatuh berguling di tanah. Senapati itu tidak sempat berbuat sesuatu, karena Mahisa Agni justru telah meloncat menyerangnya. Demikian cepatnya, sehingga Senapati itu tidak dapat berbuat sesuatu. Yang dapat dilakukannya adalah mencoba menangkis serangan Mahisa Agni itu. Sehingga dengan demikian telah terjadi benturan di antara keduanya. Barulah Senapati itu merasa betapa dahsyatnya tenaga lawan. Meskipun Mahisa Agni hanya mempergunakan sebagian kecil saja dari tenaganya, namun Senapati itu tidak mampu untuk mengimbanginya sehingga ia telah terdorong beberapa langkah surut, dan bahkan telah kehilangan keseimbangannya. Tetapi sebelum ia terjatuh, Witantra telah meloncat menangkapnya dan membantunya untuk berdiri tegak. Setan alas, Senapati itu mengumpat. Sekaligus ia telah menyerang Witantra yang dirasanya terlalu sombong itu. Witantra tidak menghindar. Tetapi Witantra menangkis serangan itu sehingga sekali lagi terjadi benturan. Sekali lagi Senapati itu dihentakkan oleh kekuatan yang tidak diduganya. Oleh kekuatannya sendiri yang seolah-olah telah membentur dinding baja, maka Senapati itu terdorong surut. Tangannya menjadi sakit, bahkan terasa tulang-tulangnya akan retak. Oleh dorongan kekuatan Witantra yang tidak terlalu besar, maka sekali lagi Senapati itu terhuyung-huyung. Namun Mahisa Agnilah yang telah menangkapnya, sehingga Senapati itu tidak terbanting jatuh. Sekali lagi Senapati itu menghentakkan diri meloncat sambil mengumpat, namun bagaimana juga, ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia menggeram sambil mencabut pedangnya, apa boleh buat. Kalian harus menebus kesombongan kalian dengan kematian. Tidak ada pilihan lain kecuali dengan ujung pedang. Sudahlah Kisanak, berkata Mahisa Agni, kau harus melihat kenyataan ini. Bukan maksudku untuk menyombongkan diri, tetapi kau sama sekali tidak akan dapat melawan kami, permainan senjata hanya akan berbahaya bagi Kisanak sendiri. Senapati itu mengumpat semakin keras.
Dengan senjata teracung ia berkata, jangan mencoba melawan. Mungkin kau memiliki kelebihan. Tetapi aku adalah seorang yang menguasai ilmu pedang sebaik-baiknya. Witantra menjadi jengkel juga akhirnya. Tetapi ia masih berusaha mengekang diri. Bahkan kemudian ia masih mencoba berkata dengan nada rendah, Kisanak. Lihat. Anak muda itu akan segera mengakhiri perkelahiannya. Kedua lawannya benar-benar sudah tidak berdaya. Apakah kau akan melawan kami bertiga? Senapati itu menjadi ragu-ragu, sementara Witantra melanjutkan, jangan sekedar berpegang pada harga diri. Kau harus melihat kenyataan ini. Namun senapati itu menggertakkan giginya, aku tidak peduli. Aku akan membunuhmu. Namun belum lagi ia berbuat sesuatu, ia melihat kedua-kedua senjata pengawalnya sudah terlempar ke tanah, dan mereka telah terpelanting jatuh. Sementara nafas mereka bagaikan berdesakan di lubang hidungnya. Meskipun demikian, sambil menghentakkan kakinya ia berkata, bersiaplah. Bersenjata atau tidak bersenjata, aku akan tetap membunuh kalian. Bertempurlah bersama-sama. Aku akan melawan kalian bertiga. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau bukan seorang prajurit lagi. Tetapi kau sekedar seorang yang keras kepala tanpa dapat mempertimbangkan peristiwa dengan nalar. Baiklah. Anak muda itu akan melawanmu. Mahisa Agni pun kemudian berpaling kepada Mahisa Bungalan sambil berkata, kau dapat memungut sebuah dari senjata lawan-lawanmu yang terlempar itu. Lawanlah senapati ini. Mahisa Bungalan menarik nafas panjang. Dengan segan ia memungut sebilah pedang. Kemudian dengan langkah berat ia mendekat sambil berkata, kenapa harus aku? Mahisa Agni tersenyum. Cepat, aku dan pamanmu akan bersiap di punggung kuda. Setelah kau selesaikan senapati ini, susul kami berdua. Biarlah mereka bertiga kembali menghadap aku dan bercerita tentang kita. Senapati itu menjadi sangat marah. Sambil berteriak ia menyerang Mahisa Bungalan. Tetapi Mahisa Bungalan pun telah siap. Karena itu, maka ia mampu mengelakkan serangan itu dan membalas dengan serangan pula. Dalam waktu sesaat, senapati itu sudah berada dalam kesulitan, sementara Mahisa Agni dan Witantra benar-benar telah meloncat ke punggung kudanya. Katanya kepada Mahisa Bungalan, aku mendahuluimu. Tetapi aku tidak akan berpacu terlalu cepat. Mahisa Bungalan tidak menjawab. Tetapi ia melihat lawannya semakin cepat. Bahkan ia masih berkata, tunggu paman. Aku hanya sebentar. Senapati itu benar-benar merasa terhina. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu selain mengumpat-umpat. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Bungalan tidak merasa terlalu sulit untuk menyelesaikan pertempuran itu. Ketika ia menghentakkan serangannya, maka senapati itu telah terdesak surut. Karena Mahisa Bungalan memang ingin menyelesaikan pertempuran itu dengan segera, maka ia pun segera memburunya dan dengan kekuatan yang tidak terlawan oleh senapati itu, ia pun telah berhasil merenggut senjata lawannya sehingga terjatuh beberapa langkah daripadanya. Sementara itu, ia pun telah siap menyelesaikan pertempuran itu, karena itu, maka demikian lawannya kehilangan senjatanya Mahisa Bungalan telah menyerangnya. Tidak dengan pedangnya, tetapi dengan kakinya. Dalam kebingungan senapati itu benar-benar tidak berdaya. Serangan Mahisa Bungalan yang cepat itu sama sekali tidak dapat dihindarinya. Karena itu, maka ia telah berusaha untuk menangkisnya. Namun kekuatan Mahisa Bungalan ternyata jauh melampaui kekuatannya. Dengan demikian, maka serangan Mahisa Bungalan itu telah membenturnya dan melontarkannya beberapa langkah. Kemudian tanpa dapat mempertahankan lagi keseimbangannya, senapati itu pun jatuh terbanting. Demikian kerasnya dorongan kekuatan Mahisa Bungalan, sehingga terasa seakan-akan tulang belakangnya telah patah. Ketika ia berusaha untuk segera bangkit, punggungnya terasa sakit sekali. Sehingga dengan demikian, maka sambil menyeringai ia sekali lagi mengumpat. Namun ia tidak berhasil untuk berdiri, seperti kedua pengawalnya, maka ia tidak dapat berbuat apa-apa ketika Mahisa Bungalan kemudian pergi ke kudanya sambil berkata, jangan ganggu aku lagi. Aku akan menyusul kedua pamanku itu. Anak gila, geram senapati itu, seluruh pengawal Pakuan akan mencari kalian bertiga. Kalian akan dibunuh di alun-alun dan kepala kalian akan ditanjir di pintu gerbang kota Pakuan di 3 penjuru. Mahisa Bungalan memandang senapati yang masih menyeringai sambil duduk di tanah. Katanya kemudian, segeralah bangkit dan tinggalkan tempat ini.
Jika ada 1-2 orang petani menyaksikan kalian duduk di pinggir parit itu, mereka tentu akan bertanya. Anak setan, geram Senapati itu. Mahisa Bungalan tidak menghiraukannya lagi. Namun ia pun segera meninggalkan tempat itu. Ketika sekali ia berpaling, maka ia masih melihat Senapati itu mencoba untuk berdiri. Tetapi ia tidak mempedulikannya lagi. Dipacu kudanya menyusul Mahisa Agni dan Witantra yang masih belum terlalu jauh. Sepeninggal ketiga orang itu, Senapati itu pun masih mengumpat-umpat. Dengan susah payah ia berusaha untuk bangkit. Betapapun perasaan sakit mencengkam punggungnya, namun akhirnya ia pun berdiri juga terbungkuk-bungkuk. Tetapi dalam pada itu, ia pun dengan serta-merta mengumpati kedua orang pengawalnya, bangkit, cepat tikus-tikus dungu. Kedua pengawalnya masih menyeringai kesakitan. Bahkan seorang di antara keduanya rasa-rasanya tidak memiliki kesadaran sepenuhnya, meskipun ia tidak pingsan. Baru kemudian perlahan-lahan ia menyadari keadaannya. Namun perasaan sakit pun bagaikan menggigit-gigit tulang. Ketika sekali lagi senapatinya yang marah itu mengumpat, maka barulah ia sadar sepenuhnya, apakah yang sudah terjadi. Karena itu, dengan menahan rasa sakit, kedua orang pengawal itu pun mencoba untuk bangkit pula. Mula-mula mereka duduk di atas rerumputan di pinggir jalan bertelekan tangannya. Baru kemudian mereka mencoba untuk berdiri betapapun tubuhnya merasa sakit. Akhirnya kedua pengawal itu pun dapat berdiri tegak seperti Senapati itu pula. Kita akan menghadap aku, berkata Senapati itu, kecuali melaporkan keadaan kabuyutan itu, kita harus melaporkan tentang ketiga orang yang tentu akan sangat berbahaya bagi kita semuanya. Ya, sahut seorang pengawalnya, ketiga orang ini akan lebih berbahaya dari sekelompok perampok. Para senapati dan para pengawal akan mencari di seluruh daerah Pakuan. Aku akan mengusulkan untuk mencari ketiga orang itu dan menangkapnya hidup-hidup, berkata senapati itu. Ya. Orang itu harus ditangkap hidup-hidup, berkata pengawal itu, namun kemudian, tetapi siapakah yang sanggup menangkapnya? Para senapati tentu tidak akan dapat mengimbangi kemampuannya. Omong kosong, teriak senapati itu. Namun kemudian suaranya merendah, orang-orang itu memang memiliki ilmu iblis. Mungkin aku sendiri harus turun tangan. Jika aku sendiri bersedia untuk menangkapnya, maka ketiga orang itu tidak akan mampu menghindar lagi. Tetapi apakah aku bersedia melakukannya? Bertanya salah seorang pengawalnya. Senapati itu menggeleng. Katanya, aku tidak tahu. Tetapi adalah kewajiban kita untuk menyampaikannya. Keputusan terakhir terserah kepada aku. Ya, segalanya terserah kepada aku, desis pengawalnya. Jangan terlalu lama. Jika mungkin, kita jangan kehilangan waktu. Masih ada kesempatan untuk mengejarnya, berkata senapati itu, semua jalan keluar Pakuan akan ditutup. Akan diperdengarkan isyarat tanda, bertanya pengawalnya. Aku akan mengusulkan, jawab senapati itu. Kedua pengawal itu tidak menjawab. Namun ketiga senapati itu pergi mengambil kudanya, keduanya pun segera melakukannya pula. Sambil menyeringai kesakitan mereka naik ke punggung kuda masing-masing. Dan sejenak kemudian kuda mereka pun telah berpacu, meskipun perasaan sakit masih mencengkam. Ketiganya ingin segera menghadap aku dan melaporkan apa yang terjadi. Dengan kemarahan yang masih menghentak-hentak di dada, maka senapati itu pun melaporkan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya. Aku yang masih muda itu pun mendengarkannya dengan penuh perhatian. Namun semakin lama terasa telinganya pun menjadi semakin panas. Senapati yang tidak berdaya menghadapi Mahisa Bungalan itu telah menceritakan apa yang dialaminya dengan maksud tertentu, sehingga ada beberapa hal yang sengaja atau tidak sengaja tersisip di dalam ceriteranya. Dengan marah aku itu pun kemudian berkata, lepas dari salah atau tidak bersalah, tetapi menolak perintahmu, itu sudah merupakan satu tindak yang pantas mendapat hukuman. Ampun sang aku. Maksud hamba, bukan untuk menghukum mereka. Tetapi sekedar membawa mereka menghadap, berkata senapati itu. Aku mengerti. Karena itu, maka aku menganggap mereka bersalah. Meskipun aku merasa heran bahwa kalian bertiga tidak mampu menangkap tiga orang yang meskipun mereka disebut orang yang luar biasa karena mereka berhasil menangkap pemimpin perampok yang melarikan diri itu, geram aku yang muda itu. Satu kelengahan sang aku, desis senapati itu, hamba memang tidak menyangka sama sekali bahwa mereka akan melawan. Karena itu, maka mereka berhasil mendahului menyerang hamba dan kawan-kawan hamba.
Kemudian mereka pun sempat melarikan diri. Perintahkan. Tangkap mereka, perintah aku, bawa mereka menghadap kepadaku. Senapati itu dengan serta-merta menyahut, apakah hamba harus memerintahkan untuk membunyikan isyarat? Bahkan isyarat tunda agar dengan cepat dapat diketahui oleh para penjaga di semua jalur jalan keluar dari Pakuwon ini, aku itu berpikir sejenak. Kemudian katanya, baiklah. Isyarat itu tentu menjalar jauh lebih cepat dari derap kuda yang manapun juga. Seluruh Pakuwon harus ikut serta menangkap mereka. Senapati itu pun kemudian mohon diri dari hadapan aku. Sejenak kemudian, maka kentongan yang menjadi pusat isyarat dari Pakuwon itu telah berbunyi. Isyarat yang berbunyi dengan irama 2 ganda, kemudian disusul dengan 3 ganda. Setiap pengawal dan bahkan setiap orang di Pakuwon itu mengetahui bahwa aku menjatuhkan perintah untuk menutup semua perbatasan. Tidak seorang pun yang boleh keluar dari Pakuwon. Sehingga dengan demikian setiap orang mengetahui bahwa ada buruan yang gawat yang harus ditangkap. Orang-orang yang mendengar isyarat itu terkejut. Namun setiap Banjar Padukuhan dan Banjar Kabuyutan telah menyahut isyarat itu dan menyambungnya, sehingga isyarat itu memang menjalar dengan cepat ke seluruh daerah Pakuwon. Padukuhan yang baru saja dijamah oleh perampok itu pun mendengar pula isyarat itu. Ki Demung dan Ki Perapat serta para pengikutnya pun mendengar pula, dan bahkan mereka yang berada di Banjar Teluh memukul isyarat itu pula. Para pengawal yang tersebar di jalur jalan yang keluar dan masuk daerah Pakuwon itu pun mendengar pula. Mereka pun segera bersiaga di pintu-pintu gerbang, untuk menutup sehingga tidak seorang pun dapat keluar dari Pakuwon. Sementara itu, jalan-jalan Padukuhan yang paling kecil pun terutama di perbatasan telah dijaga pula oleh anak-anak muda di Padukuhan itu. Mereka justru lebih garang dari para pengawal. Mereka tidak hanya mencegah orang-orang yang keluar dari daerah Pakuwon, tetapi mereka menangkap siapapun yang mereka curigai. Kami sekedar lewat, tangis seorang laki-laki tua. Jangan menangis seperti bayi. Tunggu sajalah di sini. Jika keadaan sudah baik, dan ternyata bukan kau yang diperlukan, maka kau akan kami lepaskan, jawab anak-anak muda. Kapan keadaan akan menjadi baik, bertanya orang tua itu. Jika orang yang dicari sudah tertangkap, maka akan terdengar isyarat. Isyarat yang menyebutkan bahwa keadaan sudah menjadi baik dan buruan itu sudah tertangkap, jawab anak-anak muda. Orang tua itu tidak berhasil melepaskan diri. Ia harus tunduk kepada anak-anak muda yang menjadi lebih garang dari para pengawal itu sendiri. Dalam pada itu, selain para pengawal, anak-anak muda dan orang-orang di perbatasan yang menutup semua jalan keluar, maka beberapa kelompok pengawal terpilih pun telah meninggalkan pusat pemerintahan Pakuwon menjelajahi Padukuhan. Setiap kelompok yang terdiri dari 5 orang terpilih itu pun berusaha untuk menemukan 3 orang berkuda dan menangkapnya untuk membawa mereka menghadap aku. Betapapun tinggi ilmunya, mereka tidak akan dapat menghadapi para pengawal terpilih, berkata aku muda itu. Namun senapati yang melaporkan itu memperingatkan, mereka memiliki ilmu iblis. Bukankah mereka menyerangmu dengan tiba-tiba di saat kalian lengah, bertanya aku itu tidak berarti apa-apa. Namun demikian jika perlu, maka para pengawal itu akan dapat minta bantuan para pengawal di perbatasan atau anak-anak muda di setiap padukuhan yang tentu telah bersiap-siap pula. Senapati itu tidak membantah pula. Bahkan ia pun kemudian telah mendapat perintah-perintah pula untuk berkeliling daerah selatan dari Kabuyutan itu. Sementara itu, Ki Demung dan Ki Perapat menjadi gelisah. Ia mengetahui suasana yang kurang baik di saat-saat Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan dibawa oleh senapati itu. Bahkan mereka pun menduga jauh melampaui peristiwa yang sebenarnya terjadi. Seolah-olah telah terjadi satu peristiwa berdarah, sehingga ketiga orang yang telah menolongnya itu menjadi buronan. Jika aku sendiri bertindak, betapapun tinggi ilmu orang-orang itu, namun mereka tidak akan berdaya, desis Ki Demung. Kita sudah berhutang budi, sahut Ki Perapat. Ki Demung menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak mengerti apa yang sebaiknya dilakukan. Jika benar terjadi perselisihan antara orang-orang yang telah menolongnya itu dengan aku, sudah barang tentu bahwa ia tidak akan dapat berpihak. Jika ia berusaha untuk membalas budi kepada ketiga orang yang tidak mereka kenal dengan pasti itu, maka akibatnya akan sangat pahit bagi mereka. Bukan saja mereka dan beberapa orang yang mengetahui dengan pasti pertolongan yang telah diberikan oleh ketiga orang itu, namun seluruh Kabuyutan itu akan mengalami perlakuan yang kurang baik dari aku.
Karena itu, maka tidak ada pilihan lain dari Ki Demung dan Ki Prapat selain tidak ikut campur dalam persoalan yang terjadi itu. Mudah-mudahan isyarat ini tidak ada hubungannya dengan ketiga orang itu, berkata Ki Demung. Mudah-mudahan, sahut Ki Prapat, namun seandainya benar-benar ketiga orang itu harus ditangkap, beruntunglah kita, bahwa kabuyutan ini tidak terletak di perbatasan. Tetapi bagaimana sikap kita jika ketiga orang itu datang kembali ke kabuyutan ini dan minta perlindungan kepada kita, sementara persoalan Ki Buyut dan para perampok itu masih belum selesai? Bukankah Senapati yang datang kemari melihat keadaan itu akan dapat mengaitkan segala peristiwa yang terjadi ini dengan ketiga orang yang dicurigainya itu? Memang masuk akal, agaknya sulit dimengerti bahwa seseorang telah mempertaruhkan nyawanya tanpa pamrih sama sekali, bertanya Ki Demung, seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. Tidak seorang pun yang menjawab, mereka pun menjadi bingung, apakah yang harus mereka lakukan. Dalam pada itu, Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan pun terkejut mendengar isyarat itu. Meskipun mereka tidak tahu pasti, arti dari suara kentongan yang bersahutan dan merambat dengan cepatnya itu, namun terasa bahwa mereka adalah sasaran dari suara isyarat itu. Senapati itu memang gila, geram Mahisa Bungalan, jika aku membuatnya pingsan, maka isyarat itu tentu tidak akan secepat ini menjalar ke seluruh wilayah Pakuan yang luas ini. Terlambat, desis Mahisa Agni, semua jalan tentu sudah ditutup. Tetapi jika maksud isyarat ini justru membuka semua jalan keluar, bertanya Witantra. Mahisa Agni tersenyum. Ia mengerti bahwa Witantra pun sebenarnya mempunyai dugaan yang sama. Isyarat itu ditujukan kepada mereka bertiga yang tentu dianggap telah melawan kekuasaan Sang Aku. Apakah aku ini juga memiliki jiwa yang bergejolak seperti Ken Arok, desis Mahisa Agni? Mungkin, sahut Witantra, kadang-kadang seorang aku memang memiliki kelebihan. Bahkan mungkin aku itu tidak berdiri sendiri. Ia mungkin memiliki seorang guru yang akan dapat membantunya dalam keadaan yang paling sulit. Mudah-mudahan kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mengerti tentang kita, agar kita tidak terpaksa membela diri, berkata Mahisa Agni, karena kita pun sadar, bahwa kita tidak akan mungkin dapat melawan seisi Pakuan ini. Setidak-tidaknya pengawal di seluruh Pakuan ini. Jika demikian, berkata Mahisa Bungalan, kita masih mempunyai waktu. Kita dapat berpacu menuju ke perbatasan dimanapun juga, karena arah yang manapun akan dapat kita tempuh. Dengan demikian, kita hanya akan berhadapan dengan para pengawal di perbatasan yang jumlahnya tentu terbatas. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mungkin kita dapat melakukannya. Tetapi mungkin dengan demikian kita harus membunuh para pengawal yang tidak tahu menahu persoalannya itu. Jadi bagaimana? Bertanya Mahisa Bungalan. Kita bertemu dengan aku, desis Mahisa Agni, kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan aku. Kita berharap bahwa aku adalah seorang laki-laki. Bahkan seandainya ada seseorang di belakangnya, gurunya misalnya. Atau orang lain sekalipun. Mahisa Bungalan menarik nafas panjang. Ia mengerti bahwa kedua orang pamannya itu adalah orang-orang yang jarang ada bandingnya. Mahisa Agni dan Witantra rasa-rasanya adalah dua orang yang mumpuni dalam ilmu kanuragan. Bahkan mereka memiliki kekuatan di luar batas jangkauan nalar manusia, seperti juga ayahnya, saudara seperguruan Witantra. Karena itu, maka Mahisa Bungalan pun kemudian menyambut, aku sependapat paman. Kita menemui aku. Baiklah, sahut Witantra, katakan kita akan menemui aku. Tetapi apakah kita akan mencari aku, atau kita membiarkan diri kita ditangkap dan dibawa menghadap? Sama saja, jawab Mahisa Agni, karena itu. Kita akan menuju ke Pakuan. Seandainya di perjalanan kita bertemu dengan para pengawal yang mendapat tugas untuk menangkap kita, maka kita akan menyerah. Kita akan menyerah, sehingga kita akan dibawa sebagai tawanan, bertanya Mahisa Bungalan. Untuk sementara demikian, jawab Mahisa Agni, apa salahnya jika kita akan digiring dengan tangan terikat? Apakah ada tali pengikat yang tidak dapat diputuskan dengan ilmu bahkan seandainya kau diikat dengan jangat sekalipun? Mahisa Bungalan menarik nafas panjang. Bagaimanapun juga, memang tidak menyenangkan jika ia akan digiring sebagai tawanan. Tangannya akan diikat bahkan mungkin ia akan diperlakukan dengan buruk sekali. Tetapi ia tidak membantah. Ia sadar
bahwa kedua orang tua itu nampaknya terlalu biasa mengalami perlakuan kasar dari kadang-kadang lebih condong disebut membiarkan dirinya tersiksa, bahkan justru menyiksa diri dengan perlakuan yang sangat tidak menyenangkan. Dalam pada itu, maka Mahisa Agni diikuti oleh Witantra dan Mahisa Bungalan telah memutar haluan perjalanan mereka. Mereka justru menuju ke istana Aku yang menurut perhitungan mereka, justru sedang berusaha menangkap mereka bertiga, yang tentu karena laporan Senapati yang gagal membawa mereka menghadap itu. Bersambung ke bab 54. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.